Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom semuanya. Gimana keadaan Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Sehat ya? Nah, hari ini saya akan berbicara dari kitab Yunus. Di Grand City saya bicara tentang Yunus 1, 2, dan 3. Di tempat ini saya akan bicara Yunus pasal 4. Tentu saja di 2 kali kebaktian ini dan kebaktian selanjutnya, saya akan berbicara topik yang berbeda. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, itu ya akan saya sampaikan. Karena kita mau belajar sesuatu hari ini, amin. Pada saat saya berdoa, saya ditaruh Tuhan di dalam hati saya. Ketika saya membaca kitab Yunus, tiba-tiba Roh Kudus menjelaskan kepada saya kalau banyak orang di antara Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam hidupnya ingin membuktikan sesuatu kepada manusia. Bapak, Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Punya kepintaran, punya kemampuan ekonomi, tentu saja beragam ya, campur, berbeda-beda. Punya bakat, punya talenta, punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Tapi ternyata di antara Bapak dan Ibu ada banyak yang ingin sekali membuktikan kemampuan dirinya atau keadaan dirinya kepada manusia yang lain. Ada yang ingin pengakuan dari papa mama, ada yang ingin pengakuan dari bosnya, pemimpinnya, dari gembalanya, ada yang ingin pengakuan dan penerimaan dari teman-temannya atau orang yang dianggap penting. Ada yang ingin diterima oleh mertuanya atau dianggap hebat oleh pasangannya. Ada yang ingin diterima oleh anak-anaknya karena anak-anaknya sudah menurut Bapak Ibu kurang menghormati. Ada yang ingin diakui kemampuannya. Ada ingin diakui tentang kehebatannya. Dan Roh Kudus menjelaskan kepada saya, sepertiga hidup. Ada beberapa orang, sepertiga hidupnya dipakai untuk menerima, untuk mencari penerimaan orang dan pengakuan orang. Ada setengah hidup dari Bapak Ibu yang dipakai untuk mengejar pengakuan dari orang-orang yang Bapak Ibu anggap itu hebat. Sehingga ketika mereka bilang, wow kamu hebat, wow bagus sekali yang kamu perbuat, wow aku bangga dengan engkau. Wow, kamu berbeda dengan orang yang lain. Kamu cakap, kamu pinter, kamu cantik, kamu ganteng, kamu tampan, kamu anak yang hebat. Tapi ternyata karena dunia ini rusak, sudah dirusak oleh iblis dan dosa sudah masuk ke dalam dunia ini, perkataan-perkataan yang manis, yang baik, yang ingin didengar oleh manusia itu tidak diterima. Malah kebalikannya, banyak yang buruk. Ada orang tua yang tidak dengan bermaksud, tiba-tiba bisa bilang, kamu anak yang tidak berguna, kamu anak bodoh, kamu anak yang tidak diharap, kamu anak yang gak bisa apa-apa, lihat kakakmu lebih hebat. Atau kamu gak bisa kayak anak tetangga, mereka itu hebat. Kamu kok bisa bodoh sekali. Ada orang-orang yang bilang, Pa, kalau istri ya, lihat tetangga ini, si A, si B, dia hebat loh. Suaminya si ini atau istri si ini jago masak. Suami si ini kerjanya, penghasilannya besar. Mulai membanding-bandingkan. Dan luka itu terjadi dari kecil sampai besar. Ada yang dari kecil sampai tua tetap mengejar penerimaan orang lain. Dan tetap mengejar pengakuan dari orang lain. Dan hidup dalam luka. Entah Bapak Ibu sadar ataupun enggak sadar. Itu di bawah. Menua bukan berarti harus otomatis akhirnya tambah bijaksana. Seharusnya menua tambah bijaksana. Tapi orang menua bukan langsung dia jadi bijaksana. Dia menua bukan langsung jadi pintar. Kalau mau pintar ya belajar. Jadi ada orang dengan muatan-muatan atau dengan beban-beban seperti itu. Di tempat ini maupun yang sedang mengikuti via live streaming. Beban itu dibawa dan tiba-tiba Roh Kudus menjelaskan kepada saya,
beban itu yang membebani hidup manusia. Padahal saya mau beritahu satu rahasia. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang hebat. Punya kepintaran, kecerdasan, punya talenta, punya keahlian, jago masak, jago konseling, jago bicara, jago mengurus anak, mengurus suami. Tapi banyak yang kurang dihargai. Sehingga Bapak Ibu mulai mencari yang namanya pengakuan manusia. Terus muter. Seperti dalam tanda kutip, anjing kecil mengejar ekornya sendiri. Muter, enggak selesai-selesai. Apakah kita ingin diterima? Itu wajar? Iya wajar. Apakah kita ingin dipuji dan dibilang baik sekali perbuatan kamu, bagus. Kita menantikan itu dari Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang bilang pekerjaan kita bagus, kita luar biasa, itu juga bagus. Itu juga diperlukan. Tapi jangan ubah urutannya. Kalau kita kejar pengakuan dan penerimaan orang lain sebelum kita menerima diri sendiri di dalam Tuhan, itu amat sangat berbahaya. Amin. Karena apabila tidak diterima, tidak dipuji, tidak dianggap, tidak dihormati, tidak disapa, nanti bakal kecewa, kepahitan, ekspektasi yang besar tidak tercapai. Karena nggak ada yang gubris. Makanya hari ini saya mau beritahu, kita masing-masing semuanya harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Amin. Kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Judul khotbah saya hari ini adalah bernilai di mata Tuhan. Amin. Jadi langkah pertama, jangan cari nilai di luar sana. Cari nilai kita di hadapan Tuhan dulu. Amin. Kita ini dibentuk dari debu tanah, dihembusi nafas oleh Tuhan. Sehingga kita hidup. Jadi kita milik siapa? Kita milik Tuhan. Milik Tuhan berharga enggak? Berharga. Dia pencipta alam semesta. Dia yang miliki kita. Kita ditebus, dibayar dengan harganya yang mahal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Harganya mahal enggak? Mahal. Karena Tuhan Yesus itu enggak murahan. Tuhan Yesus itu mahal, menebus kita yang mahal harganya. Karena kita mahal harganya, kita pun harus tahu. Jangan anggap diri kita murah. Itu bukan berarti kita jadi sombong ya, enggak. Tapi kita harus tahu nilai diri kita sehingga kita bangkit. Amin. Untuk berprestasi yang baik dan diakui, itu hebat, itu bagus. Tapi harus dimulai dari menerima diri sendiri. Ada orang ya, pinter banget, pekerjaannya bagus, dia diakui banyak orang, tapi seringkali dia merasa tertuduh. Orang mikir apa ya tentang aku? Banyak yang mikir, orang mikir apa ya tentang aku? Orang ngomong apa ya tentang aku? Orang lihat aku gimana ya responnya? Kadang-kadang orang itu nggak mikir tentang orang itu. Tapi orang itu mikir tentang dirinya sendiri. Padahal orang nggak mikir apa-apa. Manusia bisa hari ini memuja Bapak Ibu, memuji Bapak Ibu, besoknya bisa ngomong di belakang. Jadi mencari pengakuan manusia itu sia-sia. Sekalipun kita harus berprestasi karena kita anak-anak Tuhan yang bernilai. Amin. Tapi banyak orang yang menilai dirinya terlalu rendah. Padahal Tuhan telah mengangkat kita tinggi. Kita ini milik kepunyaan Tuhan, diperlakukan Tuhan seperti biji matanya. Amin. Jadi jangan mengurangi nilai diri sendiri. Ada banyak anak muda yang bilang, Mimi, aku mau bunuh diri karena aku gak bernilai. Di rumah papa mama cuekin aku. Aku gak ditegur, papa mama gak kasih uang jajan. Ada yang bilang, aku mau masuk ke kelompok pertemanan, gak diterima. Karena kamu kurang tajir, kamu penampilannya kurang. Ada yang mau masuk di kelompok pertemanan, teman-temannya hebat-hebat. Tapi orang ini gak keterima. Kenapa? Karena dianggap kurang. Ada hal-hal yang buruk yang dilihat secara fisik ataupun secara kelakuan. Nah, kalau secara kelakuan ya harus berubah. Kalau terus kelakuan buruk, pasti dijauhi.
Jadi yang harus kita benahi di sini pertama kali adalah mampu melihat gambaran kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Meskipun wajah kita berbeda-beda, tapi kita diciptakan lewat image Tuhan. Artinya, segala keberadaan Tuhan, itu Tuhan berikan kepada kita karena kita anak-anaknya. Jadi jangan akhirnya menilai diri rendah. Ya memang aku sudah begini, nggak bisa apa-apa. Aku memang begini, buruk. Aku memang begini, nggak diakui. Ya sudahlah, aku tinggal dalam keadaan seperti ini. Merendahkan diri sendiri dan kemudian kalau ketemu orang mulai merendahkan orang lain. Karena ingin orang lain sama-sama menderita. Itu nggak boleh. Sejak kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita harus diterangi, amin. Hati kita harus berubah, kita tuh harus berubah. Kita harus tahu ada satu penonton yang setia, yang terus liatin kita, namanya Tuhan Yesus, amin. Jadi penonton manusia itu bisa ganti-ganti. Sebentar bisa cheer, sebentar bisa gak suka dengan kita, sebentar bisa suka. Manusia itu ganti-ganti, di dalam kehidupan kita bahkan ada silih berganti orang datang dan pergi. Tapi penonton yang setia tetap ada satu yang merupakan raja di atas segala raja dan yang memiliki kita. Dia setia liatin kita. Oleh karena itu pertama-tama harus tahu kedudukan kita di dalam Tuhan. Amin. Kita harus tahu bahwa diri kita bernilai di mata Tuhan. Saya adalah seorang anak yang nggak terlalu peduli orang luar bakal ngomong apa tentang saya, tentang penampilan luar, tentang prestasi atau apapun. Kalau ada orang lain yang apa kata orang lain itu penting. Kalau saya, apa kata orang luar dan orang lain itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena lebih baik perkataan dari orang-orang yang berada di sekitar saya dan mengenal saya. Mereka mengenal saya, jadi mereka tahu. Tapi ada satu kelemahan saya sebelum saya lahir baru. Saya punya saudara, kami 4 bersaudara, saya anak ketiga. Kami semua bangga dengan papa mama kami. Papa kami itu, menurut kami ya, sangat pintar. Beliau sangat pintar. Dalam bidang matematika jago, bidang olahraga jago, semua cabang olahraga beliau ikuti. Dan sekalipun sekarang sudah 80 tahun nantinya, beberapa hari lagi akan 80 tahun, beliau masih sehat, bisa berenang, bisa macam-macam olahraga. Dan bagi kami, beliau adalah sosok yang kami hormati, hargai. Jadi kalau orang lain mau ngomong apa, mau suka nggak suka, bagi saya nggak penting. Tapi untuk papa saya, kami ingin supaya papa kami itu bangga dengan kami anak-anaknya. Sampai akhirnya saya belajar, di sekolah saya belajar, dan ketika ada lomba-lomba saya ikut, pokoknya saya berprestasi sebanyak mungkin. Karena kedua kakak saya itu berprestasi. Tapi saya mau berprestasi lebih banyak lagi supaya papa bangga dengan saya. Tapi karena kebudayaan, orang tua kami tidak terbiasa mengatakan dengan verbal, oh yang kamu lakukan bagus, kamu luar biasa, papa bangga dengan kamu. Enggak, karena di kebudayaan kami itu kalau bagus ya sudah. Dan ketika saya berprestasi, ada teman papa datang dan dia bilang, anakmu juara ya, masuk koran dan ada beberapa kejuaraan dia menang ya. Terus papa saya bilang, itu cuma kebetulan. Ketika saya juara kelas berkali-kali, papa saya bilang, ya sebenarnya itu biasa-biasa saja. Sebagai seorang anak kecil dan terus jadi remaja, dewasa, saya dengar itu setiap kali. Itu adalah gaya papa saya. Enggak langsung ngomong. Itu gaya papa saya seperti itu karena beliau mengajarkan kepada kami kerendahan hati. Saat itu karena masih anak-anak, saya belum tahu. Sampai dewasa, saya tumbuh menjadi pribadi yang enggak puas. Saya pikir,
Berprestasi nggak cukup, cuma biasa. Anak orang lain, tetangga, mereka jauh lebih hebat. Si A anaknya hebat, si B luar biasa. Lah, ini sudah belajar setengah mati, ikut lomba mengalahkan 27 orang atau 27 sekolah. Juara satu pun tetap biasa, hanya kebetulan katanya kepada temannya. Saya dengar soalnya. Jadi, kalaupun nggak dipuji pun nggak apa-apa. Tapi kalau cuma kebetulan, biasa, itu bukan apa-apa. Saya percaya. Sampai akhirnya saya kejar terus, nggak bisa. Akhirnya saya melihat diri saya gagal, minder, kamu nggak bisa apa-apa, kamu buruk sekali. Semua yang kamu punya itu buruk, saya lihatnya gitu. Waktu saya berkaca saya lihat, kamu bisa apa sih? Nggak ada talentanya, kamu buruk, tidak membanggakan orang tua. Saya down waktu itu. Di tengah-tengah banyak prestasi, saya down. Karena saya tidak mengerti apa esensi dari menemukan diri di hadapan Tuhan. Kemudian saya lahir baru di Surabaya. Waktu saya lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengerti, oh ternyata kita menjadi orang yang gak bisa minta pengakuan orang lain. Kita kejar orang lain untuk diakui. Yang kita bisa adalah ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu, oh saya bernilai di hadapan Tuhan karena Tuhan yang ciptakan saya sesuai dengan image-nya, sesuai dengan gambarannya, ditebus. Dan saya akhirnya mengerti, oh kenapa Papa seperti itu. Beliau mau mengajarkan tentang kerendahan hati, tapi dengan cara yang beliau bisa di dalam lingkungannya. Dan akhirnya saya berbalik. Daripada menunggu perkataan itu, saya lebih banyak berusaha melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan maksimal. Sampai akhirnya mau dikatakan baik, enggak apa-apa. Sampai akhirnya, papa saya kalau lihat ada yang bagus, papa akan langsung katakan, wow itu luar biasa ya, bagus ya. Perkataan-perkataan itu mulai keluar. Justru pada saat saya enggak nuntut lagi. Saya enggak tunggu lagi. Yang saya lakukan adalah terus-menerus mengasihi, mendoakan, menyayangi, tambah menyayangi orang tua saya. Ketika saya lakukan itu, berbalik. Orang tua saya sangat baik, sangat manis. Dari awal sudah sangat baik dan manis, tapi semakin kesininya, perkataannya semakin membangun. Jadi saya mau beritahu, kita enggak bisa paksa orang lain terima kita. Kita nggak bisa paksa orang lain berkata-kata yang bagus buat kita. Tapi yang kita bisa adalah menerima diri kita di dalam Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kasih Tuhan mengalir lewat kita dan orang-orang pun akan mengasihi kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Jadi jangan kurang-kurang menilai diri sendiri. Oke, kita buka kitab Yunus pasal 4. Kitab Yunus pasal 4, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ini pasal 4, sebelum masuk ke pasal 4, ini dikisahkan tentang Yunus. Tuhan Yesus mengutus Yunus, Allah mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur. Tuhan panggil Yunus, Yunus adalah nabi pertama yang diutus Tuhan ke bangsa asing untuk memberitakan Injil. Begitu dengar diutus ke bangsa asing, sebelumnya nabi-nabi akan menginjil kepada bangsanya sendiri. Tapi Yunus ini yang pertama, Tuhan utus pergi ke bangsa asing. Dan bangsa yang Tuhan tentukan adalah Asyur, kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur yang hendak Yunus sampaikan Injil itu adalah orang-orang yang amat sangat suka dengan kekerasan. Kalau bilang kejahatan dan kekerasan, mereka salah satu, nomor satu. Karena kalau misalnya mereka menangkap tawanan, mereka pernah berperang melawan Israel. Israel dibuat rata tanah. 10 suku Israel hilang gara-gara bangsa Asyur ini. Apa yang mereka kerjakan kalau mereka berhasil menangkap tawanan? Tawanan akan mereka potong tangan dan kaki.
2 bola mata dicongkel, ditaruh di padang gurun sampai mati. Jadi dalam keadaan tersiksa dan hidup dibiarkan di padang gurun. Belum cukup sampai di situ siksaannya. Kalau ada wanita hamil, bukan lagi diperkosa. Enggak, mereka taruhan, ini laki-laki atau perempuan janinnya. Perut wanita hamil dibelah hidup-hidup, diambil janinnya dilempar ke dinding. Belum cukup sampai di situ, mereka makan bayi. Kalau masih kurang kekejamannya, kalau mereka nggak suka dengan tawanannya, itu langsung dikupas kulitnya. Dari kepala sampai ke kaki dan kuku kaki dicopoti semua. Oh, kurang kejam apa? Itu bangsa yang kejam. Itu Niniwe. Tuhan bilang, Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Begitu dia dengar Niniwe, dia langsung bilang, ini aku Tuhan. Aku tidak mau. Aku mau lari dari hadapanmu. Akhirnya dia lari ke Tarsis. Kalau Niniwe itu kira-kira di Irak-Iran. Dia lari ke Tarsis. Tarsis itu di Spanyol. Karena dipikir Tuhan itu nggak bakal nemuin dia di Tarsis. Makanya dia mau lari ke Tarsis. Dia ke Yafo, naik kapal di sana, kapal ada, tiket ada, jalan terbuka. Jalan terbuka bukan berarti jalan dari Tuhan, enggak. Kadang-kadang ada pintu yang terbuka, itu bukan dari Tuhan. Hanya terbuka aja, tapi ujungnya binasa, maut, atau dosa, atau sesuatu yang berbahaya dan merugikan. Dia akhirnya naik ke kapal. Di kapal diceritakan ombak mengamuk, badai kencang, angin ribut, dan kapalnya hampir hancur. Orang-orang harus buang undi, Yunus kedapatan undi, dia lagi tidur, akhirnya dia bangun, dia kedapatan undi bahwa dialah penyebab dari badai yang mengamuk itu. Akhirnya mereka ambil Yunus, mereka buang ke laut. Ada ikan besar yang menelan Yunus. Dan di perut ikan itu, Yunus bersyukur dan berdoa. Setelah itu, karena Tuhan suruh di ikan besar, dia sudah insyaf. Dia dimuntahkan dari ikan besar. Yunusnya keluar. Dan Niniwe itu, mereka percaya dewa ikan. Jadi kalau ada orang yang dimuntahkan dari ikan, ya mereka percaya. Ini pasti orang hebat, spesial. Akhirnya Yunus masuk ke kota Niniwe 1 hari perjalanan jauhnya. Dia masuk ke kota Niniwe, dia jalan selama 3 hari. Karena luasnya 3 hari perjalanan. Dia sebenarnya nggak suka, dia pikir ini bangsa menghancurkan bangsaku sendiri. Bangsa yang kejam harusnya dihabiskan aja. Tapi karena Tuhan yang suruh, bahkan dia sudah di dunia orang mati ditelan oleh ikan besar, akhirnya dia nyerah. Begitu dia keluar dari ikan, dia pergi ke Niniwe dan dia berkhotbah. Dia KKR di sana. Itu KKR yang paling spektakuler dan yang paling unik. Kenapa unik? Karena hanya 1 kalimat. Dalam 40 hari, Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Cuma ngomong itu selama 3 hari. Dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Hanya ngomong seperti itu. Dan orang Niniwe yang disangka Yunus, oh mereka nggak bakal percaya. Mereka keras, kejam, nggak mungkin mereka percaya. Yang keras dan kejam, begitu dengar firman Tuhan, begitu dengar khotbah Yunus, langsung semuanya berkabung. Pakai kain kabung, mereka berpuasa, ternak berpuasa, manusia berpuasa, raja bilang pokoknya semua berpuasa 40 hari 40 malam lamanya mereka puasa. Bayangkan dari seorang yang keras, orang-orang yang jahat dan keras, tiba-tiba bisa berbalik. Ada orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Ada orang yang setengah baik, setengah jahat, ada yang jahat sekali. Kalau dua-dua, yang satu setengah baik, setengah jahat, nggak mau bertobat, tapi yang jahat mau bertobat, yang mana yang lebih baik? Ya yang jahat. Karena dia bertobat, dia dipulihkan oleh Tuhan. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan hendak mentunggang balikan Niniwe, tiba-tiba bangsa Niniwe
tertemplak, mereka sadar. Nah, kesadaran itulah yang membuat mereka bertobat. Yunus kesel, diceritakan dia keluar dari Niniwe, dia bikin pondok di sana. Di tengah-tengah dia mau menunggu penghukuman Tuhan atau keselamatan dari Tuhan buat Niniwe, dia mau lihat sendiri. Dia lebih suka ditunggang balikan oleh Tuhan daripada diselamatkan. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan gak jadi, Tuhan menyesal, dia marah-marah. Tuh kan aku sudah bilang, aku tahu ini, Engkau Tuhan Maha Kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Pasti gak jadi, aku tahu ini Tuhan. Ngapain capek-capek suruh aku bernubuat? Pasti Tuhan akan berubah pikiran, pasti Tuhan hatinya akan berbalik, gak jadi menghukum. Marah si Yunus, karena dia merasa berhak Tuhan harusnya hukum. Tapi di sini Tuhan menjelaskan bahwa mereka bernilai. Kita lihat sama-sama. Di dalam firman Tuhan, ketika Yunus bangun pondok, di dalam semalam Tuhan menumbuhkan yang namanya pohon jarak, melampaui kepala Yunus. Jadi ketika ada matahari yang terik, pohon jarak itu melindungi dia. Di malam hari juga dikirim ulat yang memakan dan menggerogoti pohon jarak. Pohon jarak dalam semalam hilang, hancur. Yunus marah, saking marahnya mau mati. Dan Tuhan jelaskan ini, kita lihat bersama-sama di Yunus pasal 4, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi Tuhan mau beritahu, orang-orang seperti bangsa Asyur, orang-orang seperti Niniwe ini adalah bahkan ketika mereka bertobat, mereka menjadi milik Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan. Mereka menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan, padahal mereka orang jahat. Jangan kita lihat, wow, orang Niniwe ini lebih jahat dari kita, belum tentu. Dosanya berbeda. Firman Tuhan katakan, dari lahir mereka nggak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya mereka sudah terbiasa hidup dalam kekerasan. Jadi melihat kekejaman dan kekerasan bagi mereka itu biasa. Sampai datang firman dan mereka berubah. Ini Tuhan mau beritahu bahwa setiap manusia berharga. Tidak peduli apa yang kita lakukan di belakang. Sebelum lahir baru, sebelum mengenal Tuhan, kita ini berharga. Amin. Jangan karena orang lain berkata kita nggak berharga, maka kita percaya. Dan kita mempercayai bahwa kita ini nggak berharga. Kita itu seberharga itu di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita miliknya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita. Supaya kita semua selamat. Ada satu perikop atau peristiwa atau perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya yang menggambarkan betapa bernilainya manusia itu. Tuhan mau jelaskan kepada Yunus kan bahwa Niniwe itu berharga. Yunus lupa kalau Tuhan menganggap Yunus berharga, Niniwe berharga, kita berharga. Amin. Kita nggak boleh gagal melihat bahwa kita berharga. Ada satu perumpamaan yang luar biasa, Bapak Ibu pasti tahu. Perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu. Tahu ya? Ada seorang bapak punya 2 anak. Anak sulung dan anak bungsu. Yang bungsu datang kepada bapaknya dan bilang, Papa, serahkan harta warisan yang menjadi bagianku. Papanya kasih kan? Dikasih bagian si bungsu. Dia jual semuanya. Dia bawa uangnya, dia pergi
ke negeri yang asing, ke tempat yang jauh. Akhirnya dia berfoya-foya, habis harta warisan orang tuanya. Akhirnya dia pikir, aku harus bekerja. Minta pekerjaan kepada satu majikan, dikasih. Bekerja di ladang, jaga babi. Ketika dia lapar, dia masih belum punya uang. Dia lagi jaga babi, dia mau makan ampas babi. Seorang yang kaya, anak orang kaya, mau makan ampas babi karena harta warisannya habis. Bahkan ketika dia mau makan ampas babi karena dia lapar, yang punya babi dan pegawai-pegawai yang lain nggak kasih ampas babinya untuk dia makan. Betapa rendahnya dia daripada babi. Babi levelnya lebih tinggi. Karena babi ada makanan ampas babi, bisa bayangkan. Kandang babi pasti bau sekali, nggak ada kandang babi yang harum. Kandang babi udah bau, ampas babi juga kalau dilihat menjijikan kan? Jijik. Tapi dia mau makan karena nggak ada makanan. Bayangkan, pangeran, putra seorang yang kaya raya mau makan ampas babi karena dia sudah habiskan semuanya. Apakah si bungsu ini orang jahat? Iya, dia udah jatuh dalam dosa dan dia jahat. Karena dia habiskan harta orang tuanya, bagian dia pergi, dia mau senang-senang. Sudah habis, ketika dia lihat bahkan levelnya, martabatnya lebih rendah daripada babi, dia ingat, di rumah bapakku banyak pegawai, karyawannya banyak, bukan cuma satu. Dan mereka semua punya makanan yang berlimpah-limpah. Baiklah, aku akan pulang dan aku akan bilang kepada bapakku itu, Bapak, aku sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapa. Aku mau minta pekerjaan, jadikan aku salah seorang pegawaimu, Papa. Dia beritahu seperti itu, akan beritahu seperti itu karena dia tahu sudah nggak layak, sudah berdosa, sudah nggak layak. Aduh, yang penting makan deh, bisa kerja di rumah bapaknya karena bapaknya punya banyak makanan. Ketika dia pulang, mau bilang seperti itu, dari jauh, bukan dia yang lihat duluan, dari jauh dilihatnya Bapa melihat dia. Bapa yang duluan lihat, bukan dia yang lari duluan, Bapa yang lari duluan. Bapa lari sekencang-kencangnya dan peluk dia. Kenapa bapaknya, kenapa Allah yang lari duluan? Itulah sebabnya bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Bapaknya yang lari duluan, peluk dia. Karena setiap hari Bapa nungguin anaknya pulang. Demikian juga Bapak Ibu, Tuhan selalu menunggu kita untuk bertobat. Tuhan menunggu kita untuk selalu dipulihkan. Tuhan menunggu kita untuk kita semua menjadi utuh di dalam Dia. Makanya Tuhan tungguin kapan anakku datang, kok sudah mundur, kok nggak terima Yesus. Kapan dia datang, Tuhan sudah kangen, kok lama nggak saat teduh, lama nggak ke gereja, lama nggak lihat firman. Bapaknya nungguin, waktu ditungguin, begitu lihat bukan anak, padahal harusnya mata anaknya itu lebih bagus. Perumpamaan itu menceritakan bapaknya yang lari duluan, anak yang compang-camping kotor, bahkan bau babi. Bapaknya langsung peluk dia, cium dia, dan dia bilang, Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jangan jadikan aku anak, jadikan aku pegawai saja Bapa. Bapaknya nggak jawab dia. Bapaknya bilang, pegawai, datang semuanya. Ambil jubah terbaik, pakaikan pada anak ini. Ambil cincin, pakaikan ke, bapaknya pakaikan ke jarinya. Ambil sepatu yang terbaik, kasih sepatu. Kita adakan pesta, lembu tambun disembelih. Buat pesta karena anakku yang hilang sudah datang kembali. Yang mati sudah hidup kembali. Saya mau beritahu, dari kisah itu Tuhan mau beritahu bahwa kita berharga. Amin. Kita itu disayang Tuhan dengan dalamnya. Karena kita disayang Tuhan dengan dalamnya, kita harus tahu, kita harus berpegang kepada Tuhan. Bukan untuk orang lain terima kita, tapi kita menerima orang lain. Amin. Bukan menuntut kasih dari orang lain, tapi kita memberikan kasih kepada orang lain. Karena kasih Tuhan itu cukup melimpah-limpah dalam diri kita. Amin.
Jadi jangan bawa luka masa lalu, jangan bawa kekotoran masa lalu, dan keinginan untuk diterima, untuk diakui, tapi bawa diri kita di hadapan Tuhan sebagai milik Kristus, dan semua yang kotor di kaki, sama seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan beritahu kepada kita, perjalananmu panjang, penuh dengan luka, penuh dengan kekotoran, sini aku basuh kakimu. Pernah melewati padang gurun, pernah melewati luka, aku basuh semuanya supaya menjadi bersih. Dan supaya kita bisa lihat bahwa kita milik Tuhan yang sempurna, amin. Jangan kurang-kurang lihat diri Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu banyak talenta, tapi talenta itu terbatasi. Karena mengejar pengakuan orang, saya beritahu, kita harus berbalik, mengasihi orang lain, mengakui orang lain, mengangkat orang lain, amin. Karena hidup kita bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi mengangkat orang lain dan membawa orang-orang kepada Kristus, amin. Karena Tuhan tuh sangat amat sayang kepada kita. Bapa menunggu setiap kita untuk memulihkan kita, untuk menjaga kita, untuk menyayangi kita. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Bapa. Kalau jauh-jauh dari Bapa, bisa levelnya lebih rendah daripada babi. Itu memang gambaran, bukan berarti kita akan makan makanan babi, bukan. Tapi kalau jauh-jauh dari Bapa, banyak kesialan. Jauh-jauh dari Bapa, hal-hal buruk dapat terjadi. Jauh-jauh dari Bapa, itu berarti jauh dari keselamatan. Kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, karena Dia sangat mengasihi kita, amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Bawa kami terus mendekat kepadamu. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Terhadap penerimaan, terhadap kekecewaan yang Bapak Ibu alami hari ini, Tuhan ingin memulihkan. Amin. Ada luka-luka di dalam hati oleh karena perkataan yang tidak baik, oleh karena ditolak, oleh karena tidak diakui. Bahkan luka itu dan beban itu sudah dibawa dari lama sampai di usia sekarang. Hari ini Tuhan mau memulihkan. Kasih Bapa itu cukup untuk kita. Dan hati kita berubah, pola pikir kita berubah. Kita tahu kita anaknya. Amin. Kita bukan bergaul dengan babi, kita anaknya. Kita bahkan bisa jadi pengusaha babi. Kita anaknya. Amin. Papa kita kaya, penuh dengan kasih. Jangan sampai kelemahan dari luka itu menghalangi potensi Tuhan dalam diri kita. Harus berubah, harus dipulihkan. Untuk Bapak Ibu yang dulunya sampai sekarang mengalami banyak luka di dalam hati, oleh karena diperlakukan tidak menyenangkan, diperlakukan mengecewakan, tidak diterima oleh orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, dekat, banggakan, Bapak Ibu harapkan, dan Bapak Ibu terluka oleh karena perkataan mereka. Taruh tangan kiri di dada. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada sebelah tengah kami. Engkau melihat tangan kiri yang diletakkan di dada dari anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini hamba berdoa, kiranya Engkau memulihkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, Engkau berharga. Engkau milik Tuhan. Engkau serupa dan segambar dengan Bapa. Dan bahkan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia karena Engkau berharga. Dia mati untuk menjemput Engkau bersama-sama nantinya dalam kerajaan sorga. Karena Engkau berharga. Karena Engkau berharga, Bapa itu lari sekencang-kencangnya memeluk Engkau. Jadi gak perlu tinggal dalam luka. Hari ini hamba berdoa biar Engkau menjamah hati anak-anak-Mu, menjadikan baru. Karena hidup kami ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan-Mu, bukan perkataan manusia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubahkan hati anak-anak-Mu. Mulai hari ini berprestasi. Bagi berkat pada orang-orang. Ubah pola pikir, ubah hati. Ubah cara mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Engkau mengobati hati anak-anak-Mu. Luka ditutup, luka disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Kesembuhan batin. Di dalam nama Yesus. Haleluya.